Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya bisa menyapa rekan-rekan sekalian. Kemarin teman-teman rekan-rekan saya sudah melaksanakan ujian tengah semester ya. Semoga nilainya bagus-bagus ya. Nah, untuk menambah semangat kita kuliah hari ini, ada materi-materi baru yang menarik ya, dan harus menjadi pemicu untuk lebih paham ya, sehingga bisa memperbaiki nilai UTS. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan berdoa. Berdoa dimulai. Hari ini kita akan membahas statistika inferensia. Jadi di sesi UAS ini nanti kita bahas tentang statistika inferensia. Apa inferensi statistika? Kalau misalnya di sesi UTS kemarin itu lebih banyak statistika deskriptif, ya peluang ya. Tapi di sesi UAS itu akan lebih fokus di statistika inferensia. Masih ingat apa itu statistika inferensia dan statistika deskriptif? Statistika deskriptif itu hanya menyajikan data ya, meringkas dan menyajikan data. Sementara inferensia statistika atau statistika inferensia itu lebih ke penarikan kesimpulan gitu ya, generalisasi, ada kaidah peluang di sana yang digunakan, begitu. Nah, kita lanjut saja ya. Ini apa ya? Ada 2 slide yang saya rujuk. Saya ke sini. Jadi nanti kita akan bahas ini ya. Selang kepercayaan, pendugaan titik, pendugaan selang, penyusunan selang kepercayaan, penentuan ukuran contoh, penggunaan Jadi kita tahu bahwa di sesi UTS kemarin kita sudah menghitung penduga titik. Jadi penduga titik itu apa? Satu nilai yang merupakan tebakan terbaik terhadap parameter populasi. Nah, kita akan menggunakan pendugaan selang. Jadi pendugaan selang itu suatu selang yang diyakini dengan tingkatan keyakinan kurang dari 100% mencakup nilai parameter. Ingat, parameter itu apa? Parameter itu adalah karakteristik numerik dari populasi. Nah, jadi kita itu mau menduga si parameter, karakteristik numerik dari populasi. Nah, kita bisa gunakan dengan pendugaan titik atau pendugaan selang. Tapi ternyata kalau pendugaan titik, itu nanti ada kekurangannya. Pendugaan selang pun tidak 100% ya mencakup nilai parameter. Hanya tetap ada yang namanya alfa atau kesalahan ya. Nah, misal nih contohnya, misal dari suatu survei terhadap mahasiswa IPB tentang pendapatnya terhadap program Green Campus, diperoleh proporsi setuju sebesar 0,73. Nah, penduga titik bagi parameter P, ingat kalau ini P ya, adalah 0,73. Sedangkan penduga selangnya nanti di antara 0,71 dan 0,75. Nah, itu nanti ada cara menghitungnya. Nah, dari sana kita bisa melihat bahwa penduga titik itu kurang bermanfaat karena tidak ada informasi seberapa dekat penduga itu dengan parameternya. Jadi kalau penduga titik doang, ya, itu kemungkinan salahnya besar gitu. Jadi tidak ada informasi berapa dekat penduga itu dengan parameternya. Tapi dengan penduga selang itu lebih bermanfaat. Ada informasi dugaan proporsi 0,73 dapat bergeser dari parameter P sebesar MOE-nya ya, MOE itu margin of error, yaitu kurang lebih 0,02. Seperti itu. Nah, jadi begini ya filosofinya itu. Ini kan populasi. Nah, dengan belajar statistika itu, kita mau menduga si populasi ini. Ya. Menduga apanya? Menduga karakteristik numeriknya, yaitu si mu. Mu itu rata-rata, ingat nilai tengah. Sigma kuadrat, ragam. P itu proporsi. Nah, kita mau
menduga mu, ragam, dan proporsi. Untuk menduganya, kita nggak usah ngecek semuanya, kita menggunakan contoh. Contoh itu ingat apa? Contoh adalah himpunan bagian dari populasi. Si contoh juga punya yang namanya karakteristik numerik dari contoh. Ada X bar, ada X kuadrat, ada P duga. X bar itu untuk menduga mu, S kuadrat untuk menduga sigma kuadrat, P duga untuk menduga P proporsi. Nah, ini yang disebut dengan statistik. Ini yang disebut dengan parameter. Jadi si statistik ada untuk menduga parameter. Nah, tadi pendugaan titik, tebakan terbaik terhadap parameter populasi dari data dihitung statistik rataan, proporsi, sumaan baku, dan sebagainya. Statistik ini menjadi penduga parameter populasi. Penduga titik sangat populer sehingga dalam berita laporan umumnya disajikan penduga titik saja. Padahal penduga titik sering diperlakukan secara salah, yaitu dikira sama dengan parameter. Padahal penduga titik dari hasil survei adalah statistik, bukan parameter. Jadi ada kemungkinan kesalahannya, ya, bukan diposisikan sebagai parameter, ya. Nah, sehingga penduga suatu parameter itu bisa lebih dari satu. Penduga parameter mu dari sebaran normal bisa rataan contoh, bisa juga median contoh. Nah, penduga mana yang lebih baik? Sifat-sifat penduga yang terbaik yang harus diperhatikan. Untuk kita itu menggunakan penduga titik yang mana, harus diperhatikan sifat-sifatnya, ya. Sifat-sifatnya itu, sifat-sifat penduga yang baik itu adalah pertama, tidak bias. Tidak bias itu artinya sebaran percontohan dari penduga parameter itu berpusat di parameternya. Ya. Ini sudah pernah ditunjukkan bahwa sebaran dari statistik X bar itu berpusat di mu. Ya. Jadi ini populasi misalnya, populasi diambil 2 contoh ya dari semua populasi ini, dihitung rata-ratanya. Nah, si rata-rata ini dirata-ratakan, hasilnya akan sama dengan si rata-rata populasi. Nah, itu yang dimaksud dengan tidak bias. Nah, ya, ini yang tadi ya. Yang kedua adalah memiliki galat baku yang kecil. Artinya statistik-statistik yang dihasilkan mirip satu sama lain. Bisa ditujukan bahwa galat baku atau standar error dari X bar lebih kecil dari galat baku median. Kenapa tadi lebih baik siapa? Min? Karena si min itu galat bakunya lebih kecil daripada median. Bersifat linear atau sederhana, ya. Nah, kalau median tidak linear. Nah, sehingga disingkat untuk kita itu mencari penduga yang baik itu adalah BLUE, Best Linear Unbiased Estimator, begitu. Begitu ya. Nah, kita masuk ke slide. Ini kalau di sini apa? Nah, ini juga boleh bahas. Pendugaan selang ya. Misalkan ada survei terhadap mahasiswa STK 2013-2017. Rataan IPB-nya, total PPKU ya, 3,4. Apakah sini masuk akal, terlalu rendah atau terlalu tinggi? Rataan adalah penduga titik bagi nilai tengah. Setiap penduga titik mungkin dekat atau mungkin jauh dengan parameter yang sebelumnya. Perlu tahu seberapa jauh dekat. Penduga selang menunjukkan ketelitian atau precision melalui selang yang melingkupi dugaan titik. Semakin sempit selang tersebut, semakin tinggi ketelitiannya. Jadi yang kita harapkan itu selang kepercayaan itu semakin sempit. Ya, jadi selang kepercayaan itu apa? Selang nilai yang dipercaya mencakup nilai parameter yang sesungguhnya. Jadi dipercaya, belum tentu pasti gitu ya. Jadi tidak 100%. Selang ini merupakan kombinasi dari penduga titik dengan MOE. MOE itu apa tadi? Margin of error. Tingkat kepercayaan bagi selang ini haruslah tinggi, mendekati 1 biasanya ditentukan besar 0,95 atau 0,9. Kita masuk slide ini ya. Itu tadi teori-teorinya. Jadi yang sudah tadi saya bahas. Populasi, parameter, ada sampel, ada statistik. Statistik adalah penduga parameter populasi. Penduga tabias dan mempunyai ragam minimum yang kita pilih sebagai penduga. Statistik merupakan penduga ya bagi parameter. Ingat, jadi
Ini tadi targetnya di penduga titiknya. Tidak selalu tepat menduga parameter populasi, maka digunakan pendugaan dalam bentuk selang interval. Dan setiap pendugaan mengandung peluang kesalahan. Oke, ini ada konsep peluang di sini. Nah, pendugaan parameternya yang harus diingat ada satu populasi, ada dua populasi. Parameternya apa saja? Ada mu, P, proporsi, sigma kuadrat, ragam. Untuk menduga mu itu pakai X bar, untuk menduga P juga pakai P, X kuadrat pakai sigma kuadrat. Ini untuk dua populasi. Ya, dimaksud dengan dua populasi, kadang kita pengen tahu, misalnya ada perbedaan nggak sih antara perempuan dan laki-laki, gitu ya. Jadi rata-rata tinggi badannya atau proporsi kesukaan terhadap suatu barang, gitu. Atau ragam dari ragam dari tinggi badan misalnya, ya itu yang dimaksud dua populasi. Nah, ini rumusnya banyak sekali, teman-teman tidak diminta untuk menghafal tapi bisa menggunakannya, ya. Tadi ingat filosofi kita menggunakan pendugaan parameter ini, ya, atau selang kepercayaan tadi, karena pendugaan titik yang kita pelajari rata-rata, ragam dan sebagainya itu seringkali tidak memuat nilai parameter yang sebenarnya, ya. Dan tidak ada informasi seberapa dekat statistik itu dengan parameternya, sehingga kita gunakan selang kepercayaan. Tapi selang kepercayaan belum tentu pasti, tidak pasti memuat nilai si parameter. Begitu ya. Nah, kita masuk ke pendugaan parameter kasus satu sampel rataan populasi. Nih, rataan contoh merupakan penduga tak bias bagi mu. X kuadrat merupakan penduga tak bias bagi sigma. Ini sampling error ya. Nah, ini rumus-rumusnya. Jadi rumusnya ada dua untuk, kita tadi bahas apa, untuk pendugaan parameter kasus satu sampel rataan populasi. Jadi rumusnya ada dua, ya. Ini. Ini pakai Z, ini pakai T. Dugaan selang ya, dugaan selang pakai Z, pakai T. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal pendugaan selang, kita harus paham apakah soal yang ditanyakan itu memuat nilai, ada informasi terkait ragam atau tidak, ya. Ragam yang dimaksud adalah ragam populasi. Jadi kalau ada informasi terkait ragam, kita bisa menggunakan Z. Kalau tidak ada informasi terkait ragam populasi, maka kita pakai T. Begitu. Kadang-kala juga T ini digunakan untuk sampel yang kecil. Ya. Ini contohnya. Survei dilakukan terhadap 20 rumah tangga di suatu kota untuk menduga besarnya rata-rata biaya pendidikan juta per tahun per RT. Datanya diperoleh sebagai berikut. Ini rata-rata biaya pendidikannya, ya. Ada 20 datanya ya. Ada 20 datanya. Dugalah rata-rata biaya pendidikan per RT per tahun. Berarti yang teman-teman lakukan adalah merata-ratakan ini, ya. Merata-ratakan data ini. Buatlah selang kepercayaan 95%. Asumsikan biaya pendidikan mengikuti sebaran normal. Nah, coba perhatikan. Tadi kita dikasih tahu bahwa ada dua rumus untuk menyelesaikan selang kepercayaan rata-rata satu sampel. Kenapa satu sampel? Ya, karena ini hanya menceritakan satu sampel saja, ya. Nah, sekarang pertanyaannya ini pakai rumus mana? Pakai rumus Z kah? Atau pakai rumus T? Lihat di sini. Ada nggak informasi terkait si ragam populasi? Ragam si rumah tangga itu tuh berapa di suatu kota itu? Ada nggak? Tidak ada. Karena tidak ada informasi itu, maka kita putuskan kita pakai rumus T. Ya, begitu. Paham? Jadi, untuk pakai Z itu ingat informasi terkait si ragam populasi ada di soal. Kalau tidak ada, kita putuskan pakai T. Ciri-ciri T yang lain adalah N-nya kecil, N-nya lebih kecil dari 30. Ini 20. Berarti kita bisa pakai T. Seperti itu. Nah, untuk soal yang pertama, ya tinggal dirata-ratakan saja ya. Teman-teman dulu bisa merata-ratakannya ya. Pakai Excel atau pakai kalkulator ya. Nah, untuk yang B,
Nah, ini jawabannya. Langkah pertama adalah kita harus menghitung si ragamnya. Si simpangan bakunya. Ya, simpangan bakunya. Jadi kita hitung, ini bisa nggak ya kalau di Excel itu begini caranya. Excel. Mana Excel saya ya? Nanti ada beberapa soal yang dikerjakan ya setelah materi ini. Nah, kita buka, kita hitung ya. Nggak bisa dikopas dah. Copy. Kalau rata-rata tahu kan caranya gimana? Average ya, kalau di Excel. Atau ini begini deh. Oh, nggak bisa ya, karena ininya koma. Harus di koma dulu ya. Koma, titik, all. Baru bisa nih. Ini hasil rata-ratanya. Untuk kesimpangan, itu adalah akar dari SQRT ya. SQRT, akar dari par. Par P. Varian. Harusnya sih bener ya. Ini kayak var populasi. Nah, jadi akar dari varian kalau simpangan. Nah, kita balik lagi ke sini ya. Ini S-nya 3,2. Sama nggak? Kok beda ya? Oh, dibagi akar N. 3,2 benar nggak? Betul ya? Oh, Sx ya, dibagi akar N. Kan rumusnya ini ya, S per akar N. Rumusnya ditulis dulu di sini. Tetap jadi hancur. Ini saya tulis rumusnya di sini ya. Nah, kita di sini deh. Nggak apa di sini. Tadi kita sudah hitung ya, cara menghitungnya tadi apa? SQRT var. Di seret gitu ya. Nah, jadi selang kepercayaannya itu kita pakai rumus T karena tidak ada informasi terkait ragam populasi. Kita hitung dulu Sx barnya, S dibagi akar N, dapat 3,2 tadi dicari ya. Dibagi akar 20. Kenapa 20 ya? Datanya ada 20. N 0,73. T, tabel T. Nah, tabel T ini teman-teman harus punya tabel T. Gimana tabel T? Ya, tabel T itu ini sambil menunggu. DB itu 19 dapat dari mana? Dari N-1.
Ini tabel apa? Z. Tabel T. Ini tabel T. Ini tabel T, alfanya 0,05 dapat dari mana? Alfa itu didapatkan dari 100 dikurangi sisilan kepercayaan. Jadi 100 dikurangi 95% itu berapa? 5%. 5% itu adalah 0,05. 0,05 dibagi 2, DB-nya 19. Kita lihat di 0,025, DB-nya 19. 2,433 benar nggak? Oh, beda ya? Ini nih. Oh, kalau ini udah dibagi 2 dia. Jadi pakainya 0,05, dia udah dibagi 2. Jadi tabelnya beda-beda. Kalau yang tabel saya itu udah dibagi 2. Jadi langsung saja ini 0,05 itu 2,093. Dapatnya dari mana? Dari sini 0,05. Kalau pakai tabelnya saya 0,05 ya. Karena ada mutlaknya. 0,05. DB-nya lihat sebelah kiri ya. 2,09. Tinggal dikali-kaliin aja ya. Untuk yang sebelah kiri itu dikurangi, yang sebelah kanan ditambah. Ini di tengah-tengah ini harus mu ya, harus mu. Karena ini yang kita duga parameternya 4,905 kurang lebih mu 7,970. Nah di sini harus ada kesimpulan. Saya lupa kasih tahu kesimpulannya. Kesimpulannya adalah kesimpulan. Jadi harus kasih kesimpulan. Kita percaya apa? Kita percaya 95% bahwa misalnya rata-rata biaya pendidikan berada pada selang. Jadi harus ada kesimpulan. Nanti kalau di esai di ujian tuh gitu. Selang ini nih, tulis lagi yang ini. 4,905 gitu ya, sampai 4,905 sampai 7,97. Nah, jadi harus ada kesimpulannya, begitu teman-teman. Ya, itu soal pertama untuk pendugaan kasus satu sampel rata-rata. Nah, ada lagi untuk proporsi. Nah, gimana caranya tahu proporsi atau rata-rata? Gampang, baca soalnya. Nah, jadi kalau proporsi, penduga tabiasnya adalah P. Penduga. Referensi contoh adalah penduga tabias dari P. Nanti ada sampling error ya. Nah, ini rumusnya. Tidak usah dihafal, tapi harus dipahami. Kalau untuk proporsi itu rumusnya hanya satu, untuk pakai Z aja. Nah, oh ini tidak ada, ini boleh dikerjakan ya nanti. Selang kepercayaan 1 min alfa 100% bagi P. Nah, ini P duga. Min Z alfa per 2, P duga 1 min P duga dibagi N1. Sebelum memutuskan untuk memperkenalkan produk baru, pada tahun 1985, perusahaan Coca-Cola memperkenalkan produk baru tanpa diberi label 40.000 di 30 kota. Sekitar 55% pelanggan lebih menyukai produk baru dibandingkan produk lama. Jika diasumsikan 40.000 pelanggan tersebut sebagai sebuah contoh acak dari populasi pelanggan Coca-Cola di 30 kota, tentukan selang kepercayaan 95% bagi P. Ya. Ini mudah sekali ya. Saya kerjakan deh. Di sini ya, saya enter. Ini apa ini? Ini
Nah, kita harus cari P duganya dulu. P duganya berapa? Ini 55%. Ya, udah ada di soal. P duganya 55%. Berarti kita tinggal tulis aja. Nggak ribet sih nulisnya ya. Nah, kita tulis ini diganti aja berapa? 0,55 ya. Kita harus cari dulu. Ini 0,55 juga. Ini cari sesuai dengan rumus tadi. Nah, ini cari Z-nya dulu. Z-nya berapa? Jadi dia mintanya berapa? Lupa ya, ini apa? Mintanya 95%. Berarti Z alpha 5%. 5% itu 1,645. Jadi cari di tabel ya. Harusnya udah bisa sendiri ya. Ini diganti 1,645. Nah, ini dicari sendiri tuh. Akar dari akar dari loh, kok ngaco? Akar dari 0,55 dikali 0,45. Dari mana 0,45? 1 dikali 0,55. Dibagi N-nya berapa? N-nya 40.000. Tahu dari mana? Tahu dari soal. Ini tinggal ini ya, diganti. Loh, tadi kemana? Nah, ini nanti diganti ya. Dikerjakan sendiri, dihitung sendiri. Nah, nanti dihitung sendiri ini harus diganti P karena dia nyari propon. Gitu ya. Jadi begini ya. Ini jelek. Gitu. Nanti cari sendiri ya. Ini 1,65 dari mana? Dari tabel Z. Tabel Z. Cari dari sini. 0,05, cari yang di dalamnya 0,95. 0,95. Ini cari di sini 0,95 nih. Antara ini dan ini ya. Jadi 1,64 atau 1,645. Begitu untuk cari tabel. Atau dihafalin juga bisa ya. Z sini Z 5% 1,645, Z 10% nanti berapa? Ini nanti tolong dikerjakan ya. Lanjut. Pendugaan parameter kasus 2 sampel saling bebas. Nah, tadi kita sudah bahas 1 sampel, sekarang 2 sampel. Catatannya gimana? Kita tahunya pakai rumus mana? Lagi-lagi baca soalnya. Nah, untuk 2 sampel, kadang kita pengen tahu selisih antara perempuan dan laki-laki. Misalnya satu pendapatan suatu daerah dengan daerah tertentu, misalnya ya. Nah, itu yang dimaksud dengan 2 sampel. Untuk pendugaan selangnya, itu ada 3 macam. Tergantung jenis soal. Kalau misalnya ragam populasinya diketahui, itu pakai Z.
Ini rumusnya. Kalau ragam populasinya tidak diketahui, itu ada dua rumusnya. Ya. Ada ragam populasi tidak diketahui. Ini kan ragam populasi ya. Kalau diketahui pakai ini. Kalau tidak diketahui, kalau misalnya ragam populasinya itu diasumsikan sama, pakai ini. Pakai ini. Ya. Kalau diasumsikan berbeda atau tidak sama, pakai ini. Nih. Nah, ini seru. Ini sebetulnya hanya menghitung-hitung saja. Ya. Pakai ini, pakai ini. Ini contohnya, buah perusahaan saling bersaing dalam industri kertas karton saling mengklaim bahwa produknya lebih baik, dalam artian lebih kuat menahan beban. Ya, nah, ini diukur 10 lembar perusahaan A dan perusahaan B. Jadi ada dua perusahaan nih, berarti kita tidak terfokus pada satu sampel, tapi berfokus pada dua sampel. Nah, pertanyaannya adalah, ini ada nggak informasi terkait populasi? Ragam populasi ada tidak? Ada nggak kata-kata ragam populasi perusahaan tersebut sekian dan sekian? Ada tidak? Tidak ada. Dan ini sampelnya hanya 10. Jadi tentu saja ini ragam populasinya tidak diketahui. Ya, tidak diketahui, tapi harus diperhatikan pakai rumus yang mana, asumsi sama atau asumsi beda. Nah, ada nggak ya? Ada nggak? Nah, ini tidak ada keterangan asumsi sama atau asumsi beda ya. Jadi boleh dua-duanya. Biasanya asumsi sama sih yang lebih mudah rumusnya itu asumsi sama. Nah, nanti ini tolong dikerjakan ya. Langkah-langkahnya adalah pertama, cari dulu rata-ratanya dari dua perusahaan ini. Yang kedua, cari ragamnya, atau cari simpangannya dari kedua perusahaan ini. Terus masukin ke rumus ini. Ya. T alfanya V-nya itu ini, V-nya itu N1 tambah N2 dikurangi 2. Ya. Ini tolong dikerjakan. Jadi rata-rata cari ragamnya, terus cari standar errornya ya. Nah, selain ada ragam, ada dua populasi, ada juga kasus dua sampel berpasangan. Nah, jadi kasus dua sampel berpasangan itu, contohnya ini ya. Jadi dia satu objek, tapi beda waktu diukurnya. Misalnya kelinci awalnya ditimbang, terus dikasih treatment tertentu, ditimbang lagi. Nah, pengen tahu ini tuh dia si treatment itu tuh ngaruh atau tidak. Nah, itu pakai ini. Ini rumusnya, D bar min T alpha per 2 N min 1 SC dibagi akar N. Nah, ini mu D-nya. Ini rumusnya ya, plus minus ini. T alpha. Jadi, langkahnya adalah cari dulu si D-nya ini. D itu selisihnya. D itu selisih dari sampel 1 ke sampel 2. Minus juga nggak apa-apa, biarin. Ya, tetap dirata-ratain. Terus, simpangannya juga begitu hitungnya ya. Nah, boleh pakai Excel untuk simpangannya, nyari simpangannya, cari dulu selisih untuk semuanya, terus dicari apa namanya simpangannya. Oh, ini saya yang kerjain ya. Ini 20%. Ini kita kerjakan yang ini ya. Cari dulu apanya? Cari dulu selisih rata-ratanya. Ini sudah ada ya selisihnya. Jadi average rata-ratanya. Terus cari simpangannya SIRT var. Dari sini ya. Kalau ada minus juga nggak apa-apa ya di sini. Nah, ini berarti rumusnya. Kita cek. Nah, ngerjainnya di sini deh. Sudahlah rata-rata berat badan sebelum sudah. Jadi ini
Tinggal dimasukin ke rumusnya ya, di rumusnya. Berarti D rata-ratanya itu 5,1 dikurangi E alfa